Selain cara memperlakukan lansia itu dengan baik, tapi ada juga yang memperlakukan lansia itu dengan kekerasan. Nah, kita lihat ya di lembar cerita 1A, Bu. Nah, di lembar cerita 1A ini ada kasus nenek A. Ya, kita baca sama-sama ya, Bu. Kasus nenek A. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak dua. Semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali, sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya. Menantu sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-hari menjaga ruko miliknya, namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli karena mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangan. Bahkan terakhir kali si nenek tersebut tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangannya sekitar 3 juta. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek ini berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada neneknya dengan memenuhi kebutuhan neneknya seperti membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari. Nah, kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas. Padahal baju-baju yang bagus ini tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi sehingga kadang-kadang badannya juga bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan sering kali membuat kesal menantu dan bahkan anak-anaknya. Gitu ceritanya. Nah, dari cerita tersebut apa yang bisa ibu-ibu simpulkan? Coba, tadi kan udah dikasih kelompok nih. Coba sekarang untuk kelompok A atau kelompok 1, apa dari cerita tersebut yang bisa dipahami oleh kelompok 1? Ya, ya, benar. Nah, untuk kelompok selanjutnya ada nggak? Kelompok 2 gimana katanya? Ya, ya. Kelompok 3 gimana kelompok 3? Ya, benar. Tapi ada yang mau menyanggah nggak dari apa yang tadi dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau menyanggah nggak? Atau sepakat semuanya gimana? Ya siapa? Ya Bu Indri, gimana Bu Indri? Ya, benar benar gitu. Nah, supaya eh, lebih lebih ibu-ibu paham lagi. Nah, dari hal yang tadi kejadian itu, kejadian cerita nenek A itu ada tindakan kekerasan terhadap lansia gitu ya Bu. Nah, kita lihat Bu di flip chart Bu. Nah, di sini ya Bu, di flip chart eh flip chart 6 Bu. Nah, di sini
ada kekerasan dan penelantaran terhadap lansia, Bu. Nah, ada berapa, Bu? Ada 4, Bu. Nah, yang pertama kekerasan terhadap fisik. Kekerasan terhadap fisik, kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, Bu. Rasa sakit, rasa luka, cacat, dan akhirnya penyakit, Bu, gitu ya. Contohnya apa, Bu? Mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makanan, Bu, kan akan menjadi sakit kalau tidak menyediakan makanan terhadap lansia. Atau banyak ya kalau menantunya itu biasanya karena kesel sama ibunya atau sama lansia itu biasanya mendorong atau mencubit ya. Jangan, Bu, ya. Itu namanya kekerasan terhadap lansia. Yang kedua, kekerasan verbal, Bu, atau kata-kata. Tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Nah, ini, Bu, yang jangan, yang tidak boleh, Bu, ya. Contohnya apa, Bu? Menyebutkan nama saja, tidak menyebutkan ibu atau tidak menyebutkan nenek, tapi menyebutkan nama. Misalkan namanya siapa? Nenek Siti. Siti, kediu. Siti sini. Jangan, Bu, ya. Tapi harus nenek sini gitu. Atau menghina, mengencam, menakut-nakuti, membentak dan yang lain-lain ya, yang seperti ucapan yang tidak boleh. Karena kan dalam Islam juga menyebutkan saja, Bu, sudah tidak boleh, apalagi ini membentaknya dengan suara lantang gitu ya. Terhadap orang tua itu tidak boleh. Yang ketiga, kekerasan emosi, Bu, tindakan atau sikap menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma termasuk penelantaran. Nah, Bu, yang di contohnya tuh, Bu, kita menelantarkan orang tua atau lansia ini juga termasuk penelantaran. Membiarkan lansia sendirian terus namun isolasi aja karena kesel gitu ya, biarin lo ya sendirian gitu ya, membatasi teman-teman, tidak peduli, mendiamkan, itu pun juga sama, Bu, ya. Salah satu contoh kekerasan juga terhadap lansia. Nah, yang keempat ini yang banyak terjadi nih di lingkungan kita, Bu, tentang apa, Bu? Kekerasan finansial atau kekerasan keuangan, Bu. Penyalahgunaan harta milik orang tua gitu ya, atau orang milik lansia gitu ya. Contohnya memanfaatkan uang lansia menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasan menggunakan uang. Nah, biasanya ini nih yang terjadi. Contoh misalkan ibunya dapat bantuan PKH, Bu. PKH lansia gitu ya, dari lansia itu dia mendapatkan bantuan PKH. Nah, ternyata bantuannya diambil sama anak-anaknya, dimanfaatkan oleh anak-anaknya. Bahkan si lansia itu pun tidak 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 mendapatkan haknya, malah anaknya yang mendapatkan uang tersebut. Biasanya seperti itu, punya harta sedikit pun dimanfaatkan sama anak-anaknya. Seperti yang tadi yang diucapkan sama Ibu Mustafa ya, Ibu Mustafa itu kan tadi katanya si lansia ini punya pensiunan PNS, uang honorer pensiunan PNS, malah si uangnya ini dimanfaatkan oleh anak-anaknya, sedangkan kebutuhan dari lansia itu tidak dipenuhi gitu ya. Seperti itu namanya, Bu, semua yang tadi saya bahas itu tidak boleh dilakukan oleh ibu-ibu, apalagi ibu-ibu sekarang lagi mengurus lansia di rumahnya gitu ya. Jangan melakukan kekerasan terhadap lansia.